Kandidatnya datang bersama orang tuanya bawa oleh-oleh kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa saya dan teman-teman sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Nah, di video ini salah satu dari teman saya itu akan saya undang ke sini untuk kita diskusi melanjutkan video yang sebelumnya tentang cara lulus interview. Namanya Pak Uray Andro Octavia. Kita langsung tanya-tanya ya. Pak Uray, udah berapa lama nih pengalaman jadi rekruter yang melakukan interview di HRD? Saya di posisi HRD itu dari awal karir sampai sekarang udah sekitar 6 tahun ya. 6 tahun pertama kali bekerja langsung sebagai recruiters, melakukan interview di perusahaan, juga sebagai asesor, jadi ada juga melakukan interview di luar pekerjaan. Kita mulai obrolan kita dari pertanyaan yang ringan dulu ya. Kira-kira nih Pak, pernah punya cerita lucu nggak pada saat proses interview? Kandidatnya datang bersama orang tuanya bawa oleh-oleh kayak gitulah. Itu lucu, agak lucu kalau tiba-tiba ada kandidat begitu ditanya, ya silakan ceritakan hal yang baik dari Anda atau kalau kekuatan Anda, dijawabnya ya saya punya kepemimpinan, saya punya kemampuan untuk bekerja sama begini-begini. Padahal kalau kita lihat di CV nggak ada pengalaman organisasi. Terus kita lihat di psikotes kelihatannya belum muncul minat bekerja dalam kelompok gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya interviewer itu pasti akan meng-cross check gitu. Sedangkan pada kandidat mungkin karena sudah menghafal pertanyaan gitu ya, jadi munculnya seperti itu gitu. Kalau yang menyebalkan ada juga nggak Pak? Ingat itu kayak misalnya ada kandidat, dia merasa datang dari universitas ternama, terkemuka di lingkungan itu, di kota itu mungkin, lalu datang dengan membawa kesan saya lulus dari universitas ini loh, nilai saya bagus loh gitu. Padahal konteks bekerja dan belajar itu sesuatu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalaupun Anda dari universitas ternama, nilai Anda bagus, itu hanya salah satu indikator aja bahwa Anda mempunyai kelebihan. Tapi di sisi lain juga kita perhatikan cara dia membawa diri. Kalau dia terlalu superior, terlalu mendominasi, mampu nggak ya dia bekerja sama, misalnya kayak gitu ya. Terus kalau memang dia sehebat ini, cocok nggak ya dengan pekerjaan yang sebenarnya ini low entry, misalnya seperti itu. Jadi cukup menyebalkan kesannya gitu. Iya. Pak, perilaku kandidat pada saat interview itu kan biasanya ada yang pakai topeng tuh Pak ya. Itu kelihatan nggak sih? Tetap kelihatan sih biasanya. Terutama untuk kandidat-kandidat yang fresh graduate ya. Karena saya bukannya menyalahkan, karena bagi saya sih wajar-wajar aja ya. Teman-teman yang baru lulus, baru cari kerja, belum punya pengalaman interview, belum punya pengalaman melamar pekerjaan, kebingungan, deg-degan, jadi perilakunya sering salah gitu ya. Makanya sering ada salah tingkah gitu kalau dari teman-teman fresh graduate. Tapi kalau untuk yang pengalaman, sih biasanya udah nggak terlalu kentara. Cerita dong Pak, konsep KSA dalam proses interview itu seperti apa sih? Ini konsep dasar yang saya pahami sebenarnya. Konsep dasar yang saya pahami dalam menilai suatu jabatan. Jadi dalam suatu jabatan itu kan ada tugas tertentu yang ditentukan kan. Misalnya jabatan keuangan, pekerjaannya harus ini. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan itu dia harus punya pengetahuan ABCD, mampu menampilkan skill atau keterampilan ABCD, lalu punya attitude ABCD. Untuk melakukan pekerjaan A itu harus punya pengetahuan apa, gitu ya. Itu pelajari dulu dan itu benar-benar harus dipahami. Lalu yang kedua, skill. Untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas jabatan itu, skill apa yang dibutuhkan. Dan itu teman-teman harus yakini bahwa ya ini skill yang saya miliki. Baru yang terakhir attitude. Nah, attitude ini pada dasarnya hampir semua pekerjaan di industri itu membutuhkan
sikap kerja. KSA apa sih yang paling baik? Nggak ada gitu. Tapi di sisi lain KSA per jabatan yang ada sebenarnya. Jadi teman-teman harus pahamin dulu, kalau teman-teman melamar sebagai administrasi keuangan, KSA-nya apa aja. Misalnya knowledge menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, aplikasi Excel misalnya, pencatatan perpajakan gitu ya. Itu knowledge tentang di keuangan. Lalu skillnya mampu menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, tahu cara bikin laporan ini, laporan itu gitu ya. Itu untuk administrasi di keuangan. Misalnya yang lain, contoh lain sebagai supir. Knowledge sebagai supir ya jelas pernah menggunakan kendaraan manual, matic ya, 4 penumpang, 6 penumpang gitu kan, atau double gardan segala macam gitu. Operator bulldozer misalnya, dia tahu penggunaan bulldozer tipe ABCD, pernah menggunakan bulldozer tipe ini gitu kan. Itu KSA yang baik sebenarnya. Jadi tergantung jabatan yang dilamar. Nah makanya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kadang-kadang saya suka bingung kalau ada kandidat yang datang melamar pekerjaan, tapi begitu ditanya, Anda mau melamar jabatan apa? Apa aja Pak? Yang penting saya kerja. Nah itu bingung. Jadi dia punya KSA tentang apa? Gitu kan? Itu yang agak-agak jadi lucu ya sebenarnya. Cuman ya memang biasanya kasus ini terjadi pada orang-orang yang memang benar-benar cari pekerjaan, yang belum punya pengalaman, sehingga memang dia belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan atau skill sebelumnya. Nah Pak, kira-kira nih, apa yang mesti dilakukan oleh pelamar pada saat dia menerima undangan untuk melakukan interview? Dari situ teman-teman harus sudah mulai menunjukkan sikap yang tepat, yang baik. Salah satunya adalah dengan membalas undangan interview. Nah, jangan sampai teman-teman dapat undangan, selamat Anda lolos ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah proses interview, silakan hadir di kantor dengan nama sekian, jam sekian, tanggal sekian. Teman-teman langsung senang, lupa nggak membalas, tiba-tiba datang pada hari H. Dan ya sebenarnya nggak masalah, cuman alangkah lebih baik kalau teman-teman mengkonfirmasi kehadiran. Ya, jadi begitu ada undangan dari recruiters, mungkin melalui SMS, melalui telepon atau email, itu harus langsung dibalas. Balasnya sederhana aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih informasinya. Saya akan hadir pada waktu yang ditentukan, misalnya gitu kan. Itu udah menjawab, sudah memberikan kesan bagi recruiters bahwa teman-teman itu bisa diajak bekerja sama. Yang pertama. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa teman-teman akan hadir, tidak bentrok, nggak ada halangan, dan kita recruiters di kantor yakin bahwa kandidat ini akan hadir. Kenapa ini penting bagi kami? Karena dalam satu hari perekrutan itu yang diundang itu nggak 1-2 orang, bisa 5 sampai puluhan gitu ya, dan itu kita harus ngatur jadwal. Setelah itu biasanya proses interview akhir. Yang hadir interview itu bukan hanya HRD, tapi juga ada namanya hiring manager atau user. User itu bisa seorang manajer, wakil direktur, bahkan direktur gitu. Dan mereka jadwalnya sibuk. Kita harus rancang jadwal interview sedemikian rupa supaya kandidat dengan usernya ketemu. Itu konfirmasi dari teman-teman yang mencari kerja itu sangat penting. Setelah konfirmasi, next apa lagi tuh yang harus disiapkan? Cari informasi tentang perusahaannya. Mudah-mudahan karena teman-teman udah melamar, sudah lolos tahap proses seleksi sebelumnya, sehingga sudah tahu alamat perusahaannya di mana, perusahaannya ini apa gitu ya. Tapi tetap antisipasi, karena pertama gini, yang paling sering dilupakan, misalnya alamat kantor, alamat perusahaan. Jangan salah, kadang-kadang interview itu dilakukan di kantor cabang yang lain, atau perusahaannya punya 2 alamat yang berbeda, pabriknya di alamat A, office-nya di alamat B gitu ya. Atau bahkan interviewnya tidak dilakukan di kantor, ada kemungkinan interview dilakukan misalnya di hotel, misalnya gitu. Itu harus dikonfirmasi. Teman-teman harus
yakin betul datang di alamat yang tepat, jangan sampai nyasar gitu ya. Jangan sampai nyasar. Udah gitu yang kedua ya searching lah mengenai perusahaannya, cara kerja mereka gimana, pakaian kerja mereka seperti apa, supaya kita bisa mempersiapkan diri datang dengan pembawaan yang tepat gitu. Misalnya gini, contohnya kalau teman-teman diundang interview di perusahaan-perusahaan yang sehari-hari pekerjaannya itu menggunakan busana formal, misalnya hotel, perbankan, itu kan formal sekali ya. Interviewee atau kandidat itu diharapkan datang juga dengan formal. Artinya teman-teman harus datang dengan setelan formal yang lengkap. Mungkin kalau untuk laki-laki sih sederhana ya, karena setelan formal itu biasanya pasti kemeja, celana bahan, sepatu, pantofel misalnya.